Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan dulu. Kita akan mencari tahu di mana keberadaan Ustadz Abdul Somadnya berbuka bersamanya. Karena kita belum dapat info yang jelas, jadi kita jalan-jalan dulu cari tahu di mana. Nanti kalau sudah ketemu, kita bakal buka bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Yeay, siapa yang bahagia? Pastinya bahagia semua ya kan? Karena Ustadz satu ini Ustadz yang paling dinanti-nanti semua umat Islam, bahkan yang non-Islam juga menantikannya. Jadi sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan jika ada video baru dari kita. Jangan lupa tombol loncengnya. Dan selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita lagi mencari alamat. Bukan alamat palsu ya, tapi bisa dibilang alamat palsu sih. Soalnya kita masih belum jelas, masih simpang siur di mana alamatnya. Ini kita sudah mutar-mutar guys, kita bingung kita cari Masjid Al-Ikhlas yang ada di Jalan Palas, tapi di Maps kita nggak nemuin Masjid Al-Ikhlas, malah kita ditujukan ke Jalan Ahmad Dahlan, Masjid Al-Ikhlasnya. Sementara kita harus ke Jalan Palas. Karena waktunya terlalu buru-buru, jadi kita tidak melihat kalau map itu dialihkan ke Jalan Ahmad Dahlan. Terus kita ngikutin terus guys sampai kita sampai ke titik tujuan. Sementara waktu kita saja sudah mepet, keluar dari rumah kita itu sekitaran jam 5. Sementara jarak tempuhnya kalau ke Jalan Palas itu kita hampir 1 jam, tapi nggak sampai sih 1 jam. Tapi karena mencari alamat tadi, jadi memakan waktu yang banyak. Kira-kira kita sampai nggak sih ya ke alamat yang kita tuju itu? Sementara kita nggak tahu di mana alamatnya. Kita cuma tahu Masjid Al-Ikhlas di Jalan Palas aja dah gitu. Sementara kan kalau masjid itu kan banyak ya kan, bukan satu aja nama Masjid Al-Ikhlas di Palas itu. Ya banyak lah. Ya itu tadi, kita coba cari aja lah dulu, cari. Nanti kalau rezeki kan kita ketemu. Aku bilang gitu tuh sama suami. Ya udah kita cari dulu. Ini kita jalan menuju ke Jalan Palas guys. Bukan, kita nih jalan menuju ke Jalan Ahmad Dahlan sebenarnya, karena tadi kita salah alamat. Jadi alamat palsu deh. Nah, ya alamat palsu jadinya. Dah, ikutin terus aja lah ya guys, gimana serunya kita di jalan mencari alamat, dan gimana kita tuh harus menahan kesabaran kita. Soalnya sabar itu adalah kunci dari segalanya. Nah, itu Masjid Al-Ikhlas yang di Jalan Ahmad Dahlan. Sementara kita harus ke Jalan Palas guys. Kita bingung, kok sepi semua ya, kok nggak ada apa-apa gitu. Cobalah ditengok lagi HP kan, terus kita tengok, oh alah ini ke Jalan Ahmad Dahlan. Ya iyalah nggak ada. Teruslah kita jalan lagi ke Jalan Palas. Nah sekarang kita sudah sampai di Jalan Palas, tapi kita juga belum tahu mau kemana, soalnya tujuannya masih belum jelas lagi. Guys, itu ada masjid raya di Jalan Riau ini, di Jalan Palas ini. Masjidnya cantik tuh guys, masjid raya besarnya. Itu juga baru buat dan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai bangunannya, kita bakal main ke situ. Oke guys, tapi sebelum kita main ke sana, di subscribe, di like, and comment dulu video ini, baru kita mau ke sana.
Guys, tahu nggak sih kita masuk ke jalan ada namanya Masjid Al-Ikhlas di Jalan Palas. Terus kita masuk lah kan. Soalnya di info yang kita lihat kayak ada pohon-pohonnya gini. Sementara ya kan pohon itu kan banyak ya kan. Jadi di mana aja ada gitu. Kita kira ya, tapi udah coba aja lah dimasukin, dijalanin. Nah, kita cari-cari kok masjidnya nggak ada, kok jauh kali masjidnya, bingung lah ya, sampai kita tanya sama salah seorang penduduk di sini. Terus kita tanya, ibu numpang tanya, di sini Masjid Al-Ikhlas di mana ya? Oh, di situ dek, katanya ada simpang yang sebelah kanan tadi tuh guys. Di situ deh katanya. Terus aku tanya lah ya kan, ibu di sini ada nggak Bapak Ustadz Abdul Somad buka barang? Aku tanya lah. Terus kata ibu itu nggak ada deh, kalau ada ya kami juga udah lihat, katanya. Iya juga sih. Ya udahlah, kita keluar lagi guys, kita keluar ke jalan yang besarnya, ke jalan Palasnya. Kita nih udah bingung, makanya kita berhenti. Kita udah di jalan simpang bingung juga. Bukan kitanya aja yang bingung, jalannya juga bingung guys. Terus kita nggak tahu tujuannya mau kemana, kayak mana nih, ya Allah. Ya udahlah, sambil menunggu kita main dulu sama Arfan. Arfan nggak puasa guys. Arfan nggak puasa guys. Arfan nggak puasa. Yo. Jalan lagi. Terus guys, kita coba cari info di Facebook dan ketemulah infonya. Di situ dijelaskan di Jalan Palas, terus masuk ke sini, ke jalan sini, ke jalan sini. Kita coba lagi cari tahu, kalau map sudah tidak bisa dibaca lagi guys. Nah, kita cari dengan petunjuk yang ada di Facebook, terus kita tanya-tanya sama penduduk-penduduk situ. Kita tanya alamatnya, kita tanya apa, Masjid Al-Ikhlasnya. Oh, di situ dek, katanya, dijelasinnya ada belok kanan nanti, katanya. Kita ikutin aja karena waktunya masih bisa, terus waktunya masih ada. Ini kita lagi cari aja terus sampai kita nemuin. Kalaupun kita ketemu, ya memang rezeki kita, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak ketemu, ya udah nggak apa-apa. Kita tanya dulu ya guys sama abang-abang yang di situ. Abang, tahu alamat ini nggak bang? Oh itu deh di samping situ, katanya alamatnya. Nah kita tengok dulu guys, benar nggak sih alamatnya, ada nggak sih di sebelah kiri ada simpang apa namanya ya, lupa sih guys simpang apa namanya. Terus ini dia guys simpangnya. Kita masuk ke dalam, katanya dari simpang itu tidak jauh Masjid Al-Ikhlasnya dan tepatnya di sebelah kiri guys. Kira-kira kita ketemu nggak ya? Kita mencari yang mungkin rasanya tidak pasti, tapi kuncinya lagi sabar. Kita sabar, kita cari lagi. Masih belum ketemu guys, kita bingung ini di mana. Tapi kita jalani dulu lah guys. Mana tahu di depan situ ada masjid. Dan kalaupun tidak ada, kita tanya aja lagi ya guys, karena malu bertanya sesat di jalan. Ternyata kita sampai ke tujuan. Di sini letak Ustadz Abdul Somadnya guys. Tuh rame, masya Allah, tuh Ustadznya lagi berdiri ceramah guys. Oke, kita sampai.
dan kita tidak sia-sia. Alhamdulillah. Itu tadi guys, kuncinya kita itu harus sabar, benar-benar sabar dan ikhlas. Insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Dan nanti saksikan ya gimana kita serunya buka bersama, terus kita gimana serunya mendengarkan ceramah Bapak Al-Ustadz. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan nyalain loncengnya dulu agar kamu tidak ketinggalan notifikasinya guys. Masya Allah, senangnya hati akhirnya kita sampai guys. Delapan, 2009, 2010, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dari 2008 itu saya sudah sampaikan ke orang Pekanbaru bahwa kami ketika kuliah di Mesir, orang Mesir itu membuatkan tenda-tenda. Di bawah tenda itu ada makanan gratis. Kami mahasiswa Indonesia yang jumlahnya 2.500-an orang, 2.474 orang. Kami semuanya waktu itu krisis moneter, $1 Amerika sampai melambung 20.000. Sudah disiapkan pesawat Hercules untuk membawa anak Indonesia pulang ke Indonesia karena orang tua tak sanggup mengirim duit. Beasiswa Al-Azhar terbatas. Orang Mesir tidak mengizinkan kami pulang. Mereka memberikan makanan. 2008 saya pulang. 2002 buka pintu hatinya. Pintu hati terbuka melalui pandangan mata, pintu hati terbuka melalui zikir dan doa. Itulah 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, rasakan lapar. Yang kedua, kita bisa bersama. Yang ketiga, berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan petang ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang makbul wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha عارفين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام. يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل ابنائنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات. اللهم احفظهم من كل سوء وشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap katak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya membuka 2 kotak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir yang mengikuti program malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid paling besar di Riau ini Masjid Agung An-Nur. Sekarang namanya Masjid Raya An-Nur. Kalau Bapak Ibu ikut program 10 terakhir Ramadan nanti malam i'tikaf, nanti imamnya diantaranya adalah Ustadz Nazri STHI. Itulah dia yang mengimami kita sholat isya dan tarawih tadi. Artinya apa? Imam yang nomor 10 besar yang kita bawa malam. Yang membaca Quran tadi UAS namanya, Ustadz Ahmad Sauki. Ustadz Ahmad Sauki ini dari Al-Azhar Mesir. Tinggal tulis saja di YouTube Bapak Ibu, www.youtube, tulis itu Ustadz Ahmad Sauki India. Nanti nampak video dia mengaji di India. Ustadz Ahmad Sauki Bangladesh. Nampak dia mengaji, diundang orang Bangladesh, diundang orang Mesir, diundang orang India. Mengajar di Malaysia, imam di Singapura. Tapi tak ada gunanya pergi ke sana kemari Ustadz. Balik ke kampung halaman, didik anak-anak Riau, bangkitkan Islam di bumi melancang kuning. Pulang beliau ke Kabupaten Kampar, balik ke Simalinyang, dapat tanah wakaf, sudah diletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti dari Simalinyang lahir para qori-qori internasional macam Ustadz Ahmad Sauki, insyaallah. Besar datang, imam internasional, imam qori terbaik, qori internasional, WC portable. Apa yang membuat mereka datang ke Palas ini? Yang membuat mereka datang kemari adalah tanah wakaf. Kalau tak ada tanah wakaf ini tak akan mungkin mereka ini datang kemari. Inilah kehebatan tanah wakaf. Jadi ketika dulu yang berwakaf ini, dia selalu namanya katanya jangan disebut. Dulu waktu dia menawarkan tanah wakaf ini, Ustadz Abdul Somad, dengan telinga saya sendiri dia bicara. Waktu kami datang dari kantornya, kami mau menengok ukurannya, di jalan dia cerita, nanti tanah itu boleh dijual, hasilnya belikan tanah di Pekanbaru kota, buatlah pesantren di sana. Setelah menengok di sini, saya bilang jangan dijual Pak. Kalau dijual ini ke perumahan, dibuat mereka perumahan, dijual akhirnya jadi rumah-rumah, maka tinggallah dakwah, masjid kita akan tinggal. Maka saya mengatakan bersama sahabat-sahabat Yayasan Tabung Wakaf Umat, setelah kita musyawarah, lebih baik kita bangun di sini pesantren, lalu kemudian datanglah nanti para guru-guru, ustadz-ustadz, membangkitkan semangat dakwah, membangkitkan kekuatan akidah Islam. Anak-anak akan dididik di sini, anak sekitar lingkungan, masjid akan hidup, dan alhamdulillah di Ramadan ini apa yang dicita-citakan mulai tercapai. Kira-kira ide ini Bapak Ibu setuju apa tidak? Nah, serahkanlah besok semen, batu bata, kerikil, apa segala macam. Maka silakan yang mau berkontribusi. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, sama seperti orang yang berpuasa. Berkah rezeki Anda transfer ke nomor berikut ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Di-share ke seluruh Indonesia, ditonton sama saudara-saudara kita yang bekerja di Bangkok, di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Kuala Lumpur. Kami sedih tak bisa pulang, kami kena lockdown, pesawat tak bisa terbang. Akhirnya kami kirimkan ini aja Pak Ustadz, kalian tak perlu pulang, yang penting duit kalian kirim.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilang setuju. Yang penting doakan saja. Doa orang-orang yang soleh ini insya Allah akan menyampaikan cita-cita kita semua. Di sini mereka akan menghafal Quran tahun pertama, tak juga hafal tahun pertama, tahun kedua, tak juga hafal tahun kedua, tahun ketiga, 3 tahun tak juga hafal, balikan. Setahun dia menghafal Quran, setelah fokus dia menghafal Quran, dia akan belajar membaca kitab kuning dengan metode Al-Miftah dari Sidogiri. 6 bulan dia bisa baca kitab. Setelah dia menguasai kitab kuning, dibaca kitab-kitab Indo dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam fikih mazhabnya Syafi'i, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Matang akidahnya, hebat syariahnya, dalam akhlakul karimahnya. Sholat berjamaah dia tiap hari, dia bisa keliling memberikan kultum ke surau, ke langgar, ke musola, majelis taklim, pengajian ibu-ibu wirid yasin, sehingga dakwah hidup di Palas. Lalu kemudian setelah itu setahun dia mesti belajar magang bagaimana cara membangun pesantren, bagaimana mengelola tanah wakaf, bagaimana supaya masyarakat percaya. Setelah dia belajar di sini, nanti dia akan pulang ke Rokan Hilir, pulang ke Rokan Hulu, pulang ke Tembilahan, pulang ke 12 kabupaten kota. Mereka lah yang akan membangun Riau sehingga Islam tetap bertapa, melayu. Maka jadilah negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Terus di rumah tak ada. Lalu ini untuk apa ini semua? Keinginan kami tak banyak, supaya kalau kami mati, jangan kami lah Pak Ustadz, Ustadz aja, supaya kalau Ustadz mati, anak-anak itu nanti akan baca Quran, dia akan jadi imam tarawih, dia akan menjadi qori, dia akan mengajar, mengalirlah pahalanya ke makam kami, teranglah kubur kami, lapanglah barzah kami. Setuju? Tak setuju nampaknya. Apa yang mau dicari hidup ini Bapak? Apa yang mau dicari hidup ini? Merangkak, berjalan, berlari, anak-anak, remaja, dewasa, kerja, rumah, mobil, duit, sakit, pinggang, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Yang dicari hidup ini adalah amal jariyah. Sumika fi wajhi atika shadaqah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tak membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Video ini akan di-share, orang akan tahu bahwa di sini ada buka petang setiap sore selama Ramadan. Nanti akan ada pengajian-pengajian. Biasa Ustadz Abdul Somad setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu, setiap pekan kedua, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember 2021. Datang orang dari berbagai penjuru negeri, menginap mereka di hotel. Kita buat kajian di hotel. Mulai Mei, mulai Juni dibuat kajiannya langsung. Kita buatkan saum biar nampaknya lingkungan di Palas, biar jumpanya dengan anak-anak penghafal Quran, biar dia sholat di sini, biar dia tengok batu bata, biar dia tengok bangunan belum selesai. Terbuka pintu hatinya dengan mata yang melihat. Itu yang bisa kita lakukan. Langit menghitam, ini nampaknya tak jadi acara malam. Ternyata hujan hanya diturunkan Allah untuk menenangkan yang kepanasan saja. Yang panas berperuh mengkeringat, saking kan pedasnya ayam itu tadi. Alhamdulillah turun hujan sekejap, tak basah karpet kita, kering. Alhamdulillah. Selesai sholat isya, masuk sholat tarawih, masuk sholat witir. Kenapa witirnya 21 Pak Ustadz? Witir 3 rakaat boleh, tapi biar supaya jangan sama dengan maghrib, tak ada tasyahud awal. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin. Aku sholat witir 3 rakaat, makmuman jadi makmum lillahi ta'ala. Tapi dalam mazhab Syafi'i afdal kalau dibuat 21. Kenapa 21 lebih afdal? Karena iftitahnya 2 kali. Kenapa 21 lebih afdal? Karena tasyahudnya 2 kali. Kenapa 21 lebih afdal? Karena salamnya 2 kali. Jadi kalau witir itu 21, cuma usollinya yang 2 itu Pak Ustaz. Usolli sunnat syaf'i minal witri. Aku sholat sunat syafa'. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Wal fajri demi fajar, walayalin ashri demi 10 malam di awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watri, syafa' genap, witir ganjil. Genap ganjil jadi 3. Usolli sunnat syaf'i minal witri. Aku sholat sunat syafa'
sepaket dengan witir 2 rakaat, setelah itu salam tegak lagi, baru 1 usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Itulah maka pembangunan yang bisa 1 sak semen, yang bisa batu bata 1 truk, yang bisa pasir, yang bisa besi, yang bisa koset, yang bisa pintu. Silakan ke nomor rekening ini. Saya tak mau kasih nomor rekening, tak mau transfer Pak Ustaz, tak mau kirim. Silakan datang kemari. Datang pun tak bisa Pak Ustaz, transfer pun tak mau Pak Ustaz. Jadi kamu mau apa? Transfer tak mau, datang tak mau, campakkan sesuai siap. 16 semua program Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di-share ke seluruh negeri. Semua sahabat kawan tahu, yang bersedekah silakan, akan dibalas Allah. Yang tak mau bersedekah silakan, akan didoakan juga oleh malaikat. Apa kata malaikat bagi mereka yang berwakaf, bagi mereka yang bersedekah, bagi mereka yang memberikan pembukaan puasa, bagi mereka yang memberikan karpet, keramik, yang memberikan batu bata? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Berikanlah mereka ganti ya Allah, kasihlah mereka ganti ya Allah. Lalu apa balasan bagi orang yang bakhil, pelit, kedekut, medit? Apa lagi? Apa balasan bagi mereka yang tak mau bersedekah? Mereka genggam, mereka pegang untuk anakku, untuk biniku, untuk cucuku, untuk cicitku, untuk keturunanku. Simpanlah, peganglah. Ketika kau mati, binimu akan nikah dengan berondong. Ketika kau mati, anakmu tak akan mengingatmu karena tak pernah kau didik agama. Rumahmu yang besar akan dibagi-bagikan, mereka jual. Tanahmu yang luas akan dipotong untuk anak ini, akan diambil untuk anak ini, akan diambil anak ini. Anakku tidak begitu Pak Ustaz, anakku baik-baik semua Pak Ustaz. Anak kau memang baik, tapi menantu kau. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi hanya 2-3 sak semen. Mana yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi kalau pernah kau cabut cincin dari tanganmu, kau jual ke pasar Ramayana, kau kirimkan duitnya kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis tidak ada yang lebih hebat daripada doa. Mauludin setiap anak tergadai. Anak bapak, anak ibu, anak kakak, anak adik, semuanya tergadai. Tak ada duit, gadaikan. Tak ada duit, gadaikan surat tanah. Tak ada duit, gadaikan surat cincin. Setelah ada duit, ditebus apa tak ditebus? Payah mau menjawab kalau sudah ngantuk ya. Kalau ada duit, tebus. Maka begitu juga dengan anak. Anak kita sedang tergadai. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun, tergadai, biaqiqatihi. Cara menebusnya, tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Itulah maka kepala kambing dari 2 ekor, karena anak yang lahir laki-laki. Kalau anak perempuan Pak Ustaz, 1 ekor. Kalau bencong Pak Ustaz, nauzubillah, 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 nauzubillah. Jangan sampai ada anak kita yang kena penyakit laknat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Hancur negeri. Gara-gara apa? Gara-gara umat Nabi Lut. Nauzubillah. Selamat. Udah anak-anak kita jelas. Kalau laki-laki jelas laki-laki, kalau perempuan jelas perempuan. Amin. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tak ada duit pakai ayam bisa? Tak usah. Nanti kalau bisa ditawar pakai ayam, datang lagi yang 1. Aku ayam pun tak bisa, telur puyuh Pak Ustaz. Sanggup pakai kambing, kasih kambing. Tak sanggup ngasih kambing, nabung. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000, 2 tahun 2.400.000, cukup seekor kambing. Begitu dibawa duit 2.400.000, mau beli kambing, sampai di tengah pasar ditanya orang, mau kemana Pak? Beli kambing. Untuk apa? Akikah anak saya. Berapa duitnya? 2.400.000. Tuh HP baru 2 juta. Tak jadi menebus anak hanya gara-gara handphone baru. Di mana letak syukurmu kepada Allah? Orang ingin punya anak, sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta. 10 tahun nikah tak ada anak. Ditawarkan bayi tabung 10 juta tak cukup, 100 juta. Ini cuma diminta 2.400.000 pun kau tawar dengan handphone. Mana syukurmu kepada Allah?
Iya Pak Ustaz, tapi saya 10 tahun baru punya anak. Tetangga saya nikah Januari, April lahir langsung. Itu namanya ekspres. Siapa nama anaknya? Siti Express. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Allah tak minta ganti rugi. Siapa yang sanggup membayar seorang anak yang harganya tak ternilai dengan apapun? Mudah-mudahan yang belum anak, ada anak diberikan Allah anak yang soleh soleha. Anak-anak yang lari-lari, yang lompat-lompat itu semuanya insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Rekaman video ini akan ditonton mereka 20-30 tahun akan datang. Di syuting mereka, ditanyanya siapa anak yang nakal lari-lari? Kau itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak tadi ditebus dengan akikah. Kalau mana buat pesantren dipalas, oh yang simpang bingung beloknya salah-salah itu ya. Dari Jalan Arifin Ahmad kami masih lurus, ihdinas siratal mustaqim. Masuk Jalan Sudirman kami masih lurus lagi. Ini perjalanan kami sore tadi dari Arifin Ahmad lurus, masuk Jalan Sudirman lurus sampai ke simpang bingung, barulah error. Yang mobil depan lurus, yang Harley Davidson belok ke kiri. Saya pun ragu kemana ini. Alhamdulillah sampai. Buat video, duduk dengan Bapak Ibu bersama kita malam ini. Sampailah puncaknya kita bersama. Insya Allah bersama kita di dunia, bersama kita di Palas, bersama kita di Nurul Azhar. Di surga kita bertetangga insya Allah. Amin. Ala hazimnya untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Aziz ya Ghaffar, Engkau yang Maha Kuasa, berikan kuasamu kepada kami untuk membimbing, mengarahkan umat ini ke jalan yang benar. Ya Ghafur ya Syakur, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni silap salah kami di malam Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Engkau pemilik kemuliaan, keindahan, berikan kami keindahan karena iman dan Islam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi pada penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, panjang umur mereka, kelak mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Saat itu kami sudah mati, masuk ke liang kubur, lapang kubur kami, terang barzah kami karena amal-amal anak cucu kami. Bil khusus yang berakikah malam ini, jadikanlah Ananda Muhammad Uzaimi Hidayat Al-Haq menjadi anak yang soleh. Allahumma hafaz abna'ana min kulli su' wa syar, jaga anak kami dari narkoba, jaga dari LGBT, jaga dari zina, jaga dari riba, jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Palas, jadikan tempat ma'had pesantren Nurul Azhar negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.